Pasari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau yang kuandalkan, Engkau yang kuperlu, sebab hanya Engkaulah kekuatan di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Biar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran-Mu melalui dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu. Minggu-minggu terakhir ini masih banyak yang tinggal ya. Mungkin apa segala macam ya. Tapi saya yakin dan percaya yang setia datang kepada Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjelang Prapaskah kita harus bisa memahami, kita harus benar-benar tahu, mohon maaf, siapa diri saya. Mungkin saat ini kita hanya tahu ya seperti fisik seperti inilah diri saya, tetapi kita jarang berpikir, kita jarang merenungkan sebenarnya siapa diri saya. Tentunya di hadapan Tuhan dan sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari pengertian supaya kita nanti bisa menerima dan menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita akan baca Mazmur 32 ayat yang kelima. Ini ayat untuk mendasari supaya pengertian kita bisa masuk nanti dalam penjelasan-penjelasan dari firman Tuhan. Mazmur kecil sekali ya. Mazmur 32 ayat 5. Oke, saya bacakan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah, di situ ada tulisan selah ya. Selah itu maksudnya jeda, kita merenungkan. Jadi coba kita mengikuti secara alkitabiah atau sola scriptura, sehingga kita benar-benar memahami. Itu ada kalimat selah, itu artinya kita jeda sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca. Kenapa hari ini saya beri judul jujur menanggung beban? Kelihatannya kontroversi ya. Ngapain juga menanggung beban kok harus jujur? Tapi perlu diingat Bapak Ibu, sebelum kita merayakan Paskah, itu nanti ada bagian lain yang menjelaskan tentang bagaimana pengorbanan Tuhan penebusan dosa. Tetapi untuk mempersiapkan diri kita, satu hal yang mendasari di dalam hidup kita, yang barusan kita baca dan kita renungkan sejenak, Mazmur 32 ayat 5 tadi. Di sana apa dikatakan? Saya ulangi lagi, dosaku kuberitahukan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dia berkati Tuhan, kita seringkali mohon maaf tidak pernah jujur. Dalam arti apa? Sekecil apapun kadang kita tidak mau jujur. Artinya begini, melakukan sebuah kesalahan yang orang lain tidak tahu kalau itu salah. Yang tahu salah itu cuma diriku sendiri. Nah, itu jarang kita itu mau berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita jujur, Tuhan, aku sudah salah. Sekalipun mereka tidak tahu bahwa aku curang dan seterusnya. Nah, ini untuk mendasari ini ya. Jadi kali ini saya beri tema jujur menanggung beban. Itu artinya begini Bapak Ibu, setiap kita
setiap kita, jangan sampai salah memahami ya, setiap kita sampai saat ini, suka atau tidak suka, masih tetap menanggung beban kehidupan. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, kalau kita memandang salib, itu nanti di konteks yang lain ya, kita terbebas dari semuanya itu. Terlebih terbebas dari belenggu dosa. Tetapi untuk menyambut sang sabda, sang Mesias ini, untuk menyempurnakan hidup kita dengan pengorbanan itu, kita harus datang dengan jujur. Siapa diri kita? Ini Bapak Ibu. Ini sedikit mohon maaf, beberapa waktu yang lalu saya tidak bisa berkumpul bersama Bapak Ibu Saudara karena saya ada sekolah kehidupan. Ya, ada sekolah kehidupan. Inilah yang saya dapat. Kemudian saya memohon kiranya ada petunjuk apa yang sekiranya harus dibenahi dalam hidup. Saya ketemu tema ini, nggak tahu kok tiba-tiba jujur menanggung beban. Dalam pikiran saya sendiri ini kontroversi. Ngapain juga jujur menanggung beban? Kok sepertinya itu kita mau curhat. Padahal memang benar-benar kita harus curhat. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Makanya Mazmur 32 ayat 5 tadi menekankan, dosaku kuberitahukan kepadamu. Ada bagian-bagian kecil yang tidak kita sadari Bapak Ibu. Kita tidak mau jujur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lebih-lebih kalau kepada sesama ya, dalam membawa beban, biasanya kalau kita sudah mengalami berat sekali menghadapi kehidupan, masalah terus berdatangan tanpa henti. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini nggak ada ya yang terus menerus menerima beban. Nggak ada ya? Nggak ada atau ada? Saya kira kita semua masing-masing punya beban kehidupan, baik itu ringan maupun berat. Tetapi yang mendasari yang tadi kita renungkan, Mazmur 32 ayat 5 tadi. Nah kembali Bapak Ibu, seringkali kita itu ketemu sama saudara, ketemu sama sahabat. Halo bro, gimana bro? Baik-baik. Oh ya, baik-baik saja. Padahal di dalam diri kita itu menyimpan beban. Nah ini hal kecil, kalimat sederhana. Kalau orang Jawa bilang, sing hati-hati nak nih ngomong, iso tadi terjadi omonganmu. Makanya ngomong yang baik-baik aja. Ini ngomongnya, oh iya baik-baik saja. Padahal kita nggak jujur. Kita nggak jujur. Sedang ada masalah dalam diri saya, bro. Tapi untuk demi pertemanan, kita harus tidak jujur. Nah itu firman Tuhan tidak memperbolehkan. Kita harus datang dengan kejujuran. Gimana bro kabarnya? Yes, beginilah yang namanya kehidupan. Masing-masing kita kan punya cerita kehidupan masing-masing. Tapi sampai hari ini pun, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kita nggak bisa bertemu, kita nggak bisa bersuara. Ya seperti itulah, jujur aja. Nah kalau ngobrol-ngobrol secara pribadi barangkali nanti bisa curhat-curhatan. Saya punya beban seperti ini, kita bercerita. Itu yang pertama ya, hal kecil. Atau contoh lain begini, tentang kejujuran, tidak mau mengaku dosa. Ini hubungan suami istri. Ini biasanya ya, hubungan suami istri tentang apa coba? Tidak ada kejujuran. Keuangan. Antara suami dengan istri bisa jadi masing-masing bekerja, masing-masing bisa menghasilkan cuan. Ya. Ini Bapak Ibu, kalau tidak jujur, dalam arti begini, misalkan, kalau dulu saya sebagai seorang tukang bangunan,
gaji saya sudah dibaca sama mamanya. Berapa sih satu hari? 150. Kalau satu minggu berapa? Nah kalau dalam satu minggu hari Sabtu gajian terus saya kasih loh, ini kok uangnya kurang mana? Oh tak panu itu loh, kamu itu gak ngerti, tak buat ini loh, ketemu temanku pada indah. Nah dari situ saya belajar, saya nggak jujur ternyata sama istri saya sendiri, saya nggak jujur. Lebih-lebih kalau kerja di kantoran yang notabene istrinya nggak mau tahu tentang berapa gajinya itu, ini sangat bahaya. Tidak ada kejujuran di sana. Ini contoh ya, contoh. Tapi di sini nggak ada suami-suami yang begitu, nggak ada. Hanya saya dulu begitu, nggak jujur sama istri. Nah, supaya saya bisa jujur, saya mengaku dosa saya, kebohongan saya kepada Tuhan. Makanya saya memutuskan untuk berjualan. Karena itu hasil kerja berdua. Dan istri saya paling teliti. Ini mengeluarkan uang segini, nanti dapatnya segini, itu dihitung semua sama istri saya. Jadi saya nggak bisa bohong. Di situ saya bangga. Akhirnya saya nggak bisa berbohong. Hasilnya berapa, gini berapa, nggak bisa bohong saya. Jadi saya bersyukur. Di situ saya ditegur hal-hal kecil. Itu tadi ya tentang suami istri, tidak ada kejujuran. Tapi saya kira di sini suami istri semua jujur ya, semua jujur. Begitu juga sebaliknya istri. Ini tak kasih uang segini kok 1 minggu sudah habis, ini buat apa ini? Saya nggak ngerti pak. Ini loh ini. Nah gitu kan. Padahal sebenarnya enggak. Wis tak buat beli apa untuk pribadi saya. Alasan aja. Nah, coba kita merenungkan firman Tuhan. Hal-hal sekecil itu di dalam firman Tuhan ini kita ditegur. Makanya sering-sering atau rajin atau setia kita selalu tiap hari itu membaca firman. Gak tahu kamu mengerti apa enggak, baca aja dulu. Baca aja. Saya dulu juga gitu, ini ayat ini maksudnya apa? Gak ngerti. Pokoknya baca aja. Nanti pelan Roh Kudus itu akan membimbing. Oke, ini maksudnya firman Tuhan itu. Lagian kalau di gereja ada pendeta berkhotbah, oh iya yang tak kebaca kemarin itu ini itu, oh maksudnya seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sangat penting merenungkan, membaca firman Tuhan dan merenungkan supaya kita mengerti hal-hal kecil seperti ini. Ketidakjujuran itu yang mungkin selama ini masih ada di dalam benak kita. Mulai sekarang kita harus terbuka kepada Tuhan. Kita harus jujur kepada Tuhan. Hal-hal sekecil itu. Itu yang pertama kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, jujur dalam tanggung jawab. Nah ini karakter pribadi ini juga sangat penting. Jujur dalam bertanggung jawab. Menanggung beban berarti menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan. Bahkan tidak menghindar. Seringkali kita mungkin dalam keorganisasian atau dalam komunitas tertentu kita diberikan tanggung jawab. Pada akhirnya banyak alasan. Nah, untuk mendasari pengertian bagaimana kita harus bertanggung jawab, kita akan baca Galatia 6 ayat yang ke-5. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Galatia 6 ayat yang ke-5. Silakan Alkitab ini. Ditayangkan ya. Oke, saya bacakan. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawab sendiri. Maksudnya begini Bapak Ibu. Tidak bisa kita kemudian mencari alasan. Tidak bisa kemudian kita mencari pembenaran diri kita sendiri.
Ini khususnya kalau berorganisasi, lebih ke organisasi, bertanggung jawab. Ini sudah seperti ini dirancang seperti ini, harus bertanggung jawab. Tidak boleh alasan. Atau dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal-hal yang kecil juga. Ini saya beri contoh yang hal-hal yang kecil saja. Seringkali kalau kita diberi beban atau tugas, biasanya anak-anak ini ya, diberi tugas ini, mesti banyak alasan. Ini contoh kecil ya. Kita orang tua kepada anak-anak, kita beri tugas tanggung jawab seperti ini. Kamu ini bagian cuci piring, ini bagian ngepel, ini bangun pagi bagian bersih-bersih taman. Dulu kenapa Bapak Ibu saya teringat, saya ini kan jadi anak angkat dari seorang hamba Tuhan dulu. Orangnya sangat disiplin sekali. Saya diberikan tanggung jawab apa? Tiap pagi 5:30 harus sudah ngepel semua rumah. Rumahnya luas di Karawan Jangan Gang 3. Luas rumahnya, besar. Itu saya harus ngepel. Kalau saya habis ngepel, terus ada saudara saya itu cuci piring, saya bantu. Gak boleh, itu bukan tugas kamu. Itu bukan tugas kamu. Kamu gak boleh bantu-bantu seperti itu. Itu biar tanggung jawab sendiri, cuci piring. Gitu Bapak. Dulu itu, saya masih sekolah itu, dididik seperti itu. Bapak angkat saya itu aslinya orang Sulawesi, Manado, Sangir Talaut, keras sekali. Tapi justru disitulah yang menanamkan diri saya itu disiplin. Saya punya tanggung jawab. Dimanapun saya bertanggung jawab apa yang saya lakukan. Dan dimanapun saya sebisa mungkin saya bertindak jujur. Dalam hal apapun saya jujur. Seperti itu. Itulah yang membawa kelegaan dalam diri kita. Saya punya tanggung jawab. Itu contohnya seperti tadi. Jadi masing-masing kita mungkin saat ini anak-anak diberi tugas mamanya. Kamu ya ini besok harus bersih ini. Oh iya mah, harus dibersihkan. Jangan sampai kita itu kemudian harus capek mah, gini malas, jangan. Coba mari kita belajar. Begitu juga secara umum kita yang dewasa sebenarnya diberi tugas dan tanggung jawab oleh Tuhan. Apa itu? Matius 6 ayat 3. Beritakanlah ya Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah Bapak Ibu, ini seringkali sangat-sangat mengganggu pikiran saya. Artinya begini, berapa tahun saya mengikut Tuhan, berapa tahun saya jadi Kristen, ternyata masih agamawi. Saya tidak benar-benar melekat kepada Tuhan. Saya tidak benar-benar mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tidak ada kejujuran saya di hadapan Tuhan ternyata. Saya mau berdoa jujur ini, itu, tetapi satu yang belum jujur saya. Memberitakan kebenaran itu. Dengan cara apa? Kalau mereka sahabat kita khotbahin jelas gegeran ya, jelas nggak seperti apa. Tapi dalam sikap hidup kita yang suka menolong siapapun mereka, itu Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup. Jadi ini banyak contoh mata saya melihat. Oh orang ini sukanya membantu orang ini. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, kalau bukan karena itu orang percaya anak-anak Tuhan, di luar sana banyak juga Bapak Ibu mata saya melihat. Bahkan tetangga kita sebelah, seolah-olah saya memandangnya itu mereka itu jauh lebih peduli kepada sesamanya, jauh lebih mau mengasihi kepada orang siapapun mereka yang tidak kenal. Makanya ada juga firman Tuhan yang mengatakan, kalau
keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agak menyakitkan memang dia. Tugas kita berat sebenarnya. Kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan seperti itu. Nah, sebisa mungkin bagaimana kita itu menularkan kasihnya Tuhan itu kepada sesama kita. Gak usah kita membatasi mau itu orang seperti apa, orang berbeda keyakinan, enggak ada masalah. Kita disuruh Tuhan kok, kita mengerti apa yang dikatakan Tuhan, mengerti firman Tuhan, mengerti kemudian apa hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang sama seperti itu, kasihilah sesamamu manusia. Gak ada di situ kasihilah sesamamu manusia yang seiman dengan kamu, gak ada tambahan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini sungguh makanya jadi orang Kristen itu nggak bisa egois, nggak boleh egois, nggak boleh mementingkan dirinya sendiri, itu nggak boleh. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Nah ini bentuk-bentuk daripada bagaimana kita bertanggung jawab. Kita harus jujur. Oh ya Tuhan, aku selama ini belum ngapa-ngapain ternyata. Berapa puluh tahun saya jadi Kristen ini cuma agamawi saja ternyata. Tuhan, aku datang. Aku mengaku dosa-dosaku. Seperti yang dikatakan Mazmur 32. Aku mengaku dosa-dosaku Tuhan. Kemudian apa? Di berikutnya itu di Mazmur. Kembali ke Mazmur ya. Supaya kita lebih paham. Mazmur yang ke-32 ayat 5 tadi. Yang kedua yaitu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Ini artinya jujur kepada Tuhan. Dan kesalahanku tidak aku sembunyikan. Mari renungkan Bapak Ibu. Mungkin selama ini masih kita sembunyi-sembunyi. Jangankan sama manusia, sama Tuhan yang menopang kehidupan kita, sering mungkin kita tidak jujur dalam hal kecil. Dan mari Bapak Ibu, kita harus jujur total kepada Tuhan. Kalau kita salah, ngaku aja salah, berdoa, ini salah, ampuni aku Tuhan. Yang kemudian aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Nah ini. Mungkin selama ini kita masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Sekalipun sudah puluhan tahun duduk manis di dalam gedung gereja, tetapi hati kita belum tersentuh sama sekali. Bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan secara pribadi. Kemudian frase yang berikutnya, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Artinya apa? Kalau kita jujur kepada Tuhan, mengawali kejujuran kita kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Dan disitulah membawa kehidupan kita itu untuk jujur bertanggung jawab kepada sesama kita. Kita nggak usah berpura-pura, sok baik-baik saja. Padahal ada beban dalam kehidupan kita untuk menyambut Paskah, supaya benar-benar bilur-bilur Tuhan itu, darah kudus Tuhan itu masuk menjadi penghapus dosa kita, tertanam dalam kehidupan kita. Kita harus jujur, salah satunya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, itu jujur kepada diri sendiri atau membangun karakter kita seperti Kristus. Kita harus jujur ngomong apa adanya. Sebab di dunia ini sepanjang sejarah tidak ada orang jujur, tidak ada orang tidak berdosa. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Kita itu sangat bersyukur sekali Bapak Ibu. Mungkin dari kecil kita hanya ikut orang tua jadi Kristen, tetapi setelah besar, setelah dewasa kita sungguh-sungguh, kita kemudian memahami sungguh-sungguh bahwa hanya melalui Tuhan Yesuslah
kita itu akan diselamatkan. Amin ya. Harusnya amin. Tidak begitu ya. Karena kita ini sekalipun dari orang tua kita dulu kita ngikut-ngikut aja, tetapi setelah dewasa kita benar-benar mengakui. Dan di sepanjang proses kehidupan itu ya mestinya ada liku-liku perjalanan itu. Mungkin dulunya kita nggak pernah jujur. Dan saya akui saya sendiri dulu gitu, nggak jujur sama Tuhan, nggak bertanggung jawab sama Tuhan, apalagi sama sesama, sering tak bohongi. Itu saya datang ngomong ampunan. Nah, kemudian yang salah satu lagi yang lebih penting adalah jujur kepada relasi atau hubungan kita. Yang dari awal saya sedikit singgung bagaimana berorganisasi, bagaimana kita ini dalam tubuh GTC Victory ini yang dibawa oleh Bapak Fawid. Kita itu harus ada kejujuran di sana. Tidak boleh ada yang disembunyi-sembunyi. Lalu tidak ada yang boleh disembunyi-sembunyikan. Di antara kita harus jujur. Artinya begini, jangan sampai kemudian ini dipahami. Tahu-tahu kemarin katanya khotbahnya harus jujur. Saya jujur Pak, hari ini saya kan nggak ada uang, datang ke Pak Gembala. Gimana Pak? Saya nggak ada. Ini saya ada masalah di rumah. Jujur dengan satu pengharapan supaya dibantu oleh Bapak Gembala. Tidak demikian. Awal kita jujur itu kepada Tuhan, kemudian kita jujur kepada relasi kita. Artinya apa? Kita terbuka. Di hadapan manusia terbuka, di hadapan Tuhan juga terbuka. Nah, solusinya bukan berarti kamu yang lapar nanti diberi makanan, bukan. Tapi kejujuranmu itu akan ada jawaban. Mungkin datang ke Bapak Gembala, oh ya sabar ya, nanti Tuhan pasti akan beri. Nah, imani itu kalimatnya itu. Tuhan akan, nggak tahu siapa yang memberi. Bisa jadi dari situ, mohon maaf, kecewa. Bapak Gembala cuma bisa khotbah, cuma bisa ngomong. Saya datang ngomong gitu aja nggak dikasih solusi. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Saya pernah punya teman yang cerita itu seperti itu. Datang ke pendeta punya masalah gini, bla 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 bla. Percuma pendeta cuma sok ngomong tok. Aku ada masalah begini, ternyata ya nggak cuma. Nah, setelah tahu ternyata bukan dari bapak pendetanya ini yang menolong, orang lain. Ada teman saya yang begitu, karena mengimani, iya amin Pak, nanti ada yang menolong. Pulang dalam perjalanannya dari Surabaya ke Lamongan, di Gresik situ, dia itu lapar sekali, dia itu mau minum aja nggak bisa beli minuman. Ada orang yang manggil, mas, sini mas, ini ada minuman lebih mas, kasih. Nah, mau kemana? Aku mau ke Bojonegoro. Tapi aku ini Pak mau gandol truk itu, tapi saya takut gimana. Loh, memang kenapa? Gak ada ongkos buat ke Bojonegoro. Iya Pak, gak ada. Sini, nanti ikut saya bawa mobil kok. Saya bawa mobil, ikut saya. Setelah ikut sampai di Bojonegoro, di rumah dikasih juga amplop. Nah ini loh kejujuran. Kalau kita jujur kepada relasi Bapak pendeta atau apa pengurus gereja dan sebagainya, kita cerita aja. Tapi jangan kemudian kita bercerita berharap Bapak Gembala atau pendeta atau siapapun yang bergerak di gereja itu menolong kita langsung. Nggak bisa begitu. Kalau kita mengimani mereka hamba Tuhan itu menyampaikan kebenaran dan mereka bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bisa langsung Bapak pendetanya yang menolong, bisa orang lain. Jadi kejujuran itu sangat penting. Dan itu juga pernah saya alami dalam kehidupan saya. Saya ada ketidakjujuran. Ternyata yang saya harapkan itu pastilah, itu pasti dikasih. Tapi ternyata enggak. Karena saya enggak jujur. Mengharap saya itu keliru.
Saya mengharap pada seseorang ini sehingga saya kecewa. Dan saya berdoa, Tuhan ampuni aku. Apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada di hadapan hatiku. Engkau lebih tahu apa yang menjadi perluan hidupku. Akhirnya setelah kita kecewa, spontan sih Bapak Ibu, spontan kita kecewa. Ini orang kurang ajar sekali. Nggak bisa dipegang kata-katanya. Memang secara langsung itu kecewa. Tapi kemudian kita minta pengampunan kepada Tuhan, kita jujur kepada Tuhan, menghadap Tuhan, maka Tuhan mengampuni dan Tuhan kasih jalan. Ternyata orang lain yang menolong. Itu pernah juga saya alami dalam kehidupan saya. Memang tidak menutup kemungkinan secara langsung kita memang kecewa ketika kita mengharapkan sesuatu dari seseorang dan menjanjikan, tetapi kemudian pada saat kita sangat membutuhkan di hari yang tidak membutuhkan itu, ternyata mereka beralasan. Itu kecewa memang. Saya juga pernah kecewa seperti itu. Tetapi jangan sampai kekecewaan kita itu mengumpat atau kekecewaan kita itu mendoakan hal-hal yang tidak baik sama orang tersebut. Jangan. Justru kita datang kepada Tuhan, kita jujur. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Apa yang kurang Tuhan? Kenapa harus seperti ini yang terjadi Tuhan? Mereka sendiri yang menjanjikan sesuatu, tetapi pada kenyataannya saya tidak menerimanya Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni orang yang menjanjikan sesuatu. Berikan jalan seperti apa yang Kau kehendaki, seperti apa yang aku inginkan, seperti kebutuhan yang ada di dalam kehidupanku. Akhirnya Tuhan jawab. Jadi kejujuran ini penting Bapak Ibu. Nah, sepertinya kontroversial. Ini kok jujur menanggung beban gimana? Seringkali kita tidak menyadari. Selama ini mungkin kita belum jujur sama Tuhan, apalagi kepada sesama kita. Itu Bapak Ibu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian tentunya kita tidak banyak ayat ya yang saya sampaikan supaya bisa dimengerti. Yang tadi saya katakan itu yang tidak egois, yang berbagi beban kepada semua saudara itu sama di Galatia, tapi ayat yang kedua ya. Itu Galatia ayat yang kedua. Jadi yang kelima ya. Jadi supaya lebih jelas ya. Yang kedua Galatia 5 6 ayat yang kedua. Oke, mohon maaf. Ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata ini hukum Kristus juga, kita bertolong-tolong. Tetapi jangan sampai seperti tadi, berharap kepada manusianya. Memang sesama kita itu perantara, tetapi kita harus fokusnya kepada Tuhan. Kita memandang mungkin Bapak Gembala ini lebih tahu, Bapak Gembala ini mungkin akan mampu menolong saya. Jangan ke Bapak Gembalanya, tetapi Tuhan, ampuni aku datang memohon pencerahan kepada Bapak Gembala. Bila kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu turun atas apa yang kami inginkan, kami butuhkan, sehingga terjawab semuanya melalui Bapak Gembala. Nah, kalaupun tidak terjawab, ini contoh saja ya dari Bapak Gembala. Kita imani apa yang dikatakan. Kita aminkan artinya. Oh ya, sabar ya seperti masalah tadi. Sabar. Jadi jangan sampai kita kecewa sama sosok orangnya. Tetapi hati kita itu terpaku, terpusat, terfokus kepada Tuhan yang akan menolong. Mungkin dari kalimatnya, sabar ya, nanti pasti kok ada jalan keluarnya. Sabar ya, pasti ada jalan keluarnya. Kalimat ini kita amin. Gak tahu dari mana, tapi pasti itu pernah saya rasakan. Pasti ada pertolongan Tuhan ketika kita jujur, mau melalui siapapun.
Yang penting kita jujur. Jadi Galatia 6 ayat 2 ya, dasar akidahnya kita jujur, tidak egois. Bagaimana kita membangun relasi supaya benar-benar misi ke depan kita itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, bukan oleh ambisi kita masing-masing, bukan oleh ambisi organisasi kita, tetapi kita jalan aja. Kalau Tuhan menghendaki gereja ini akan lebih besar, lebih baik jemaatnya, kita akan lebih senang. Kita membawa jiwa karena kejujuran masing-masing kita. Satu orang, taruhlah di sini 50 orang, satu orang bawa satu orang, satu orang bawa satu orang, sudah 100 orang. Kalau dalam satu keluarga ada ayah, ibu, anak membawa satu orang, 3 orang saja membawa 3 sudah 6. Di situ Bapak Ibu. Karena ini ternyata adalah hukum Tuhan juga. Mungkin tidak kita sadari, selama ini mungkin kita euforia karena kita sudah diberkati, karena kita sudah melimpah dengan berkat, tapi kita tidak ingat kepada saudara-saudara kita. Kita tidak bertanggung jawab, kita egois dengan relasi kita, saling tolong menolong, saling membantu. Salah satu contoh sederhananya begini, tapi ini sudah dilakukan sejak lama oleh Bapak Ibu di sini. Kalau ada saudara sakit, kita menjenguk di rumah sakit, membawakan apa gitu seperlunya dan sebagainya. Itu dari dulu saya bangga. Di sini itu gercep sekali kalau ada gitu-gitu itu. Ada saudara sakit, datang. Atau saudara berduka, datang. Saya senang sekali itu. Itu sudah dilakukan semua oleh Bapak Ibu saudara di sini. Itu salah satu contohnya. Itu saling tolong-menolong dalam berorganisasi. Sebab tiap-tiap orang bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita itu sedang memenuhi hukum-hukum yang Tuhan tentukan dalam hidup kita. Kalau kita saling tolong-menolong. Tapi tadi yang awal jangan sampai salah memahami. Tahu-tahu pulang dari gereja sini, semua sudah pulang, sungkan aku itu. Pulang semua dulu, baru ngomong Pak Gembala. Pak Gembala, aku mau ngurus SDN kami misalnya itu ya, nggak punya uang, tolong kasih pinjam. Nggak begitu juga, nggak boleh begitu, ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita tahu bagaimana kita harus tolong menolong, kita harus tahu sumber kekuatan untuk menanggung beban. Sumbernya siapa? Supaya kita kuat untuk menanggung beban. Kita akan baca Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Ini nggak bisa bisa ditayangkan ayat ini. Filipi 4 ayat yang ke-13. Ya nggak apa-apa lah, saya bacakan di sini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi sumber kekuatan kita untuk bisa menanggung beban kehidupan kita sekecil apapun adalah Tuhan Yesus. Makanya di Prapaskah ini saya mencari-cari Bapak Ibu apa yang sekiranya dapat mengingatkan untuk menjelang Prapaskah ini. Ini salah satunya, kejujuran ini. Kemudian kita tahu persis bahwa sumbernya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nggak bisa secara mulut saja mengaku percaya, tetapi kemudian hanya berbicara saja, tetapi tidak melakukannya. Seperti bertanggung jawab pada Tuhan, bertanggung jawab kepada sesama, kita tidak egois kepada sesama, kita harus berbagi, saling tolong-menolong. Nah, karena kita tahu bahwa sumber kekuatan kita untuk menanggung semuanya itu adalah Tuhan Yesus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Pelajaran yang bisa kita
ambil saat ini, bagaimana kita bisa menanggung, kita jujur menanggung beban. Nah, kesimpulannya begini Bapak Ibu, menanggung beban memang tidak mudah. Memang tidak segampang kita ngomong, atau tidak segampang kita harus berkelakar kepada siapapun mungkin yang kita temui kalau sedang menanggung beban. Memang tidak mudah. Butuh satu kejujuran. Kita harus jujur dulu kepada Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Makanya setiap kali kita ada masalah sekecil apapun itu, antara suami istri, antara orang tua dengan anak, kita jujur. Kita jujur mengaku kepada Tuhan, Tuhan, aku saat ini mungkin masih gagal mengatur rumah tangga. Tuhan, mungkin aku saat ini masih kurang benar. Pimpin aku Tuhan, berikan kekuatan, karena hanya Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidupku. Kita jujur kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, jawabannya enggak langsung ya. Jawabannya enggak langsung. Ada proses. Banyak proses yang kita lalui. Hal-hal yang sekiranya membuat kita ini benar-benar kuat. Kita memohon kekuatan dari Tuhan. Tetapi kita sendiri sebenarnya kerapuhan kita itu tidak kita akui. Kelemahan kita itu tidak kita akui. Kita berharap sama Tuhan. Tuhan berikan kekuatan. Aku tahu kekuatan ini datang dari Engkau. Tetapi kita tidak mau datang dulu mengakui bahwa saya ini rapuh Tuhan. Makanya imbasnya ketika kita sudah diberkati, kita lupa. Kita lupa untuk menolong saudara-saudara. Siapapun. Tidak hanya saudara-saudara sekandung atau saudara-saudara dalam gereja. Siapapun. Kalau kita sudah diberi apa istilahnya ya, kebutuhan kehidupan secara finansial ini sudah cukup. Coba melangkahkan kaki. Siapapun mereka. Kalau memang benar-benar membutuhkan pertolongan, kita tolong. Jangan kita menjadi pahlawan. Mereka nggak mau ngomong, tapi kita datang melangkahkan kaki. Kenapa kamu gini kan? Lo gini. Jangan, nanti akan terjadi persoalan lain. Jadi kalau memang benar-benar meminta pertolongan, kita tolong apa adanya. Nah di situ kejujuran. Kita dituntut untuk jujur, supaya karya Kristus dalam penyaliban itu benar-benar melekat di dalam hati dan pikiran kita, dan kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena kita jujur, ini salah satu. Saya tidak banyak mengutip ayat firman Tuhan. Ada banyak sebenarnya ini yang saya catat, ini saya bawa buku pribadi. Banyak yang saya catat, tetapi tidak semua akan saya sampaikan. Hanya yang penting-penting seperti tadi itu 1-2 ayat, supaya Bapak Ibu bisa memahami. Kembali kepada Mazmur 12 ayat yang 5 tadi. Di situ ada kalimat selah. Selah itu artinya jeda untuk kita merenungkan. Jadi setiap kali satu pasal, 1 ayat atau 2 itu kita renungkan, supaya benar-benar melekat dalam hati kita. Kita itu mudah menghafal dan kita itu merefleksikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saya nggak banyak menyampaikan ayat. Sebenarnya banyak ayat, tetapi tidak akan saya sampaikan semua karena nanti malah lupa. Jadi yang paling pokok perlu Bapak-bapak Ibu ingat hari ini, rema dari firman Tuhan yang Bapak Ibu tanamkan adalah Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima. Itu untuk mengawali kita supaya kita benar-benar dibukakan dan berkat akan melimpah dalam kehidupan kita. Seperti itu. Apakah tidak senang kalau berkat itu melimpah? Senang kan tentunya. Yang kita harapkan kan supaya Tuhan memberkati kita.
baik secara finansial maupun secara rohani kita, lebih-lebih rohani kita. Dan saya yakin dan percaya semua di sini duduk manis, semua sudah diberkati Tuhan. Supaya lebih melimpah lagi berkatnya, jujur kepada Tuhan, jujur kepada sesama, jujur kepada siapapun, bertanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai kesimpulannya, kita akan membawa segala kekecewaan kita barangkali, kita akan membawa segala persoalan kehidupan kita di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita harus jujur kepada Tuhan. Ini saya kutip sedikit, mungkin tidak ada ya di catatan yang saya kirim di situ, yaitu 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Itu enggak saya kirim ya, itu tolong di ini Dina. Sampai ya. 1 Petrus 5 ayat 7, apa yang dikatakan di sana? 1 Petrus, mohon maaf boleh ya, ada jeda sambil Bapak Ibu merenungkan ini kok kabar. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kita serahkan semua. Ini sebagai akhir dari Mazmur 32 ayat 5. Kita jujur, kita ngomong sama Tuhan, kita mengakui dosa kita, sehingga yang kita dapat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan ulang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak banyak mengulas firman Tuhan hari ini. Yang paling pokok, yang paling menjadikan kita benar-benar pada saat besok merayakan Paskah, pengorbanan Tuhan Yesus itu benar-benar kita terima. Darah Kristus yang kudus itu benar-benar menghapus dosa kita. Karena kita sudah melangkah jujur lebih dulu. Kita akui semua dosa-dosa kita, kelemahan kita. Kita nggak usah sok kuat, ya. Kita nggak usah sok bisa melakukan segala sesuatunya itu. Kita akui, kita ini lemah. Kita sangat ragu. Tuhan tahu kok. Kita membutuhkan apa yang kita inginkan, kita tahu. Hanya kita saja yang tidak mau jujur. Sehingga dalam menjalani proses, seringkali kita protes kepada Tuhan. Kok sampai sekian tahun lamanya, bahkan puluhan tahun, kok mana Tuhan, aku sudah jujur, aku sudah ini, kok gak ada jawaban. Sabar Bapak Ibu, pasti kok. Pasti. Sama seperti saya. Bapak Ibu mungkin gak mengalami seperti saya. Anak saya yang Nathanael sampai hari ini belum bisa berbicara. Saya itu punya keyakinan jujur sama Tuhan. Tuhan pasti menolong. Bahkan di beberapa waktu yang lain sudah saya sampaikan. Barangkali Tuhan memanggil saya sudah terpisah dengan mereka. Anak saya ini bisa ngomong dan bisa berjalan sehat dan bisa nantinya itu menyampaikan firman kebenaran Tuhan, bersaksi bahwa Tuhan saya itu ajaib, mujizat itu pasti terjadi. Saya yakin betul. Tetapi prosesnya berapa puluh tahun, saya harus sabar menanti itu. Orang Israel saja kenapa sih Tegar Tengku sampai berputar-putar 40 tahun lamanya? Itu barangkali saya ini Tegar Tengku juga. Jadi saya harus jujur kepada Tuhan. Saya nggak bisa sok-sokan kuat. Itu contoh bangsa Israel 40 tahun lamanya. Karena Tegar Tengku nggak mau jujur sama Tuhan, nggak mau setia sama Tuhan. Dan itu saya terapkan dalam kehidupan saya. Ini berarti masih banyak kekurangan dalam diri saya. Saya masih Tegar Tengku, sehingga saya harus menjalani proses seperti ini. Tapi keyakinan saya tidak akan pernah luntur.
mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Itu pengharapan saya. Karena saya punya iman, saya punya kasih, saya punya pengharapan. Itu kan kata firman ya. Semua apa ini mesti iman, pengharapan, dan kasih. Kita ini yang duduk mari di sini sekalipun beberapa orang, saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya selamat, semuanya akan memperoleh hidup kekal, semuanya dosa-dosa sekecil apapun Tuhan sudah hapuskan. Itu pasti. Kita itu harus bangga jadi orang Kristen. Bukan agama Kristen ya, orang Kristen. Orang Kristen artinya pengikut Kristus yang sejati. Kita harus bangga. Sekalipun kanan kiri kita itu sering mencibir kita, menghina kita, bukan persoalan. Justru itu yang semakin memperkuat kita. Jujur, ya, bukan jujur kacang hijau ya. Jujur kacang hijau enak.